Pemirsa, pendidikan menjadi tonggak kemajuan sebuah bangsa, namun pemerataan pendidikan di Indonesia tampaknya masih menjadi tantangan besar meski kini pemerintah terus berbenah menuju sistem pendidikan yang lebih baik. Ya, lalu seperti apa potret pendidikan di Indonesia? Berikut adalah telusur kasus Arungi Asa menuju bangsa cerdas oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpi. Ada satu daerah yang memang mutunya sudah bagus, bahkan ada sekolah-sekolah yang sudah masuk kategori elit gitu. Tapi juga ada sekolah yang kategorinya alit. Pendidikan menjadi tonggak suatu bangsa. Kecerdasan generasi muda menjadi asa kemajuan negara, tak terkecuali Indonesia yang tengah menyongsong generasi emas 2045. Meski terus berbenah, sayangnya pendidikan di Indonesia masih menjadi hal mewah bagi beberapa anak. Bahkan, butuh perjuangan besar hanya sekedar untuk duduk di bangku sekolah. Tim Metro TV bertemu dengan Widya, siswi SDN 3 Margajaya, Kabupaten Lebak, Banten, yang sejak kelas 1 hingga 6 SD harus berjalan sejauh 2 km melewati jembatan bambu dan perkebunan. Kalau setiap hari lewat sini? Ya. Sama siapa aja? Sama teman-teman. Itu jalan kaki kalau dari rumah ke sini berapa kilo? 2 kilo. 2 kiloan. Tapi tiap hari lewat sini ya? Iya. Kalau lewat apa? Selain lewat ini, sebelumnya lewat hutan, lewat mana? Lewat hutan. Oh gitu. Nggak ada jalan lain nih selain sini. Terus selain lewat hutan, ini lewat jembatan ini nih. Iya. Takut nggak sih nih kalau lewat jembatan ini? Takut. Takutnya apa nih? Jatuh. Oh gitu. Begitupun Ipik, siswa kelas 1 SD yang sebenarnya takut saat melewati jembatan bambu, namun dirinya tak punya pilihan lain. Tiap hari lewat sini. Takut nggak lewat sini? Takut. Takut apa, ngejebrus atau gimana? Takut kejebrus. Oh gitu. Tapi memang tiap hari lewat sini ya? Sekolahnya di mana sih? Di sini nih. Oh di sini, nih. Gitu. Sekarang baru kelas 1 nih. Ada yang pernah jatuh nggak temen? Ada. Ada pernah jatuh. Semangat Widya dan Ipik patut diapresiasi. Jauh dan sulitnya akses menuju sekolah tak menjadi halangan bagi mereka untuk menuntut ilmu. Namun tak hanya akses jalan ke sekolah yang kerap menjadi tantangan para generasi penerus bangsa kita. Ratusan siswa SDN Tamberu 2 Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, terpaksa belajar di garasi dan teras warga selama 6 bulan terakhir. Pasalnya, sekolah mereka disegel oleh warga yang mengklaim sebagai ahli waris. Vian, salah satu siswa dan teman-temannya, bahkan tak bisa bersekolah jika hujan turun karena tergenang air dan kehujanan. Panku ingin sekolah ini dibuka karena ada hujan. Di luar banjir dan nggak bisa belajar. Harapannya mandiri ini buka sekolah ini karena mun ojinan banjir tak bisa nulis, tak bisa sekolah. Tak hanya permasalahan terkait fasilitas sekolah, namun isu perubahan kurikulum dan sederet wacana lain kini juga tengah menghantui sistem pendidikan Indonesia. Meski tujuan sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa dengan cara yang terbaik. Iding Sirojudin, guru SMAN 78 Jakarta yang sudah mengajar sejak tahun 1996, menceritakan perubahan kurikulum yang pernah dialami setidaknya 5 kali. Saya melihat di kurikulum yang baru itu ada ketergesa-gesaan. Harusnya kan diteliti dulu. Yang saya tahu ketika kurikulum itu mau berubah itu diteliti dulu lama, Mbak. Kalau sekarang saya lihat kan hanya mungkin 1-2 tahun udah langsung ganti. Sehingga kita tidak tahu hasil penelitiannya itu bagaimana. Sementara Retno Listiarti, pengamat pendidikan, menentang perubahan kurikulum. Ini kan yang paling sering diucapkan adalah kurikulum merdekanya mau dihapus. Kalau menurut saya dengan berbagai kekurangan, mungkin ini juga membuat guru dan murid jadi belajar lagi nih. Dari nol lagi, startnya udah nyampe mana, sekarang balik lagi nih. Dan memulai hal yang baru. Ini biasanya guru sama murid memang selalu jadi korban ya dalam kebijakan-kebijakan seperti ini. Ini harusnya sih kalau emang udah ada yang kurang, ya menurut kami sih diperbaiki. Tapi tampaknya tidak ya. Saya melihat ini akan mengganti kurikulum.
Nah ini juga menurut saya sebuah proses panjang yang pasti 5 tahun ke depan ini tidak ringan ya. Karena mengubah kurikulum itu berarti ada proses bikin macam-macamnya, ada proses mensosialisasikannya, uji publiknya, nanti juga ada proses belajarnya. Namun wacana terkait pendidikan tak hanya soal dihapusnya kurikulum merdeka. Jadi pemirsa, ada beberapa wacana terkait pendidikan yang saat ini tengah ramai diperbincangkan. Mulai dari ujian nasional yang rencananya akan kembali diterapkan, ini sebagai salah satu syarat untuk kelulusan. Kemudian penerapan mata pelajaran AI dan coding bagi siswa SD hingga SMP, kemudian evaluasi sistem zonasi, sertifikasi untuk guru baik ASN maupun non-ASN. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru dan wajib belajar 13 tahun. Nah, sebenarnya permasalahan yang mendasar terkait pendidikan di Indonesia adalah belum meratanya kualitas. Kalau kita lihat tadi, ada sekolah yang masih kesulitan tenaga pendidik, kemudian anak-anak ketika harus berangkat ke sekolah pun harus dengan effort yang luar biasa menggunakan perahu, berjalan kaki yang jauh. Sementara ada sekolah-sekolah yang muridnya untuk mencapai sekolah tersebut dengan cara yang sangat mudah. Nah, ini adanya ketimpangan di sejumlah daerah, bahkan di sekitaran kota Jakarta pun juga masih terjadi ketimpangan tersebut. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya terkait guru ini sebenarnya rasionya sudah sesuai 1:19, 1 guru menangani 19 murid. Tapi yang menjadi PR adalah pemerataannya. Nah, yang menjadi pertanyaan pemirsa, bagaimana untuk memeratakan guru tersebut dan untuk menangani sekolah-sekolah yang ada di blind spot yang kekurangan tenaga pendidik, sementara di titik lainnya memiliki guru yang sangat berlimpah. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Permisi, Prof. Oh, mana kabar? Ya, halo, baik Prof, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik, Prof. Ya, kita sedikit berbincang ya, Prof, tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Permasalahannya, kemudian bagaimana jalan keluarnya, ini tampaknya menarik untuk kita bahas, Prof. Baik, dengan senang hati. Oke, boleh kita sedikit ngobrol ya, Prof? Boleh. Ya, pertama yang sangat mendasar adalah kesempatan memperoleh pendidikan untuk semua atau education for all. Karena kita melihat angka partisipasi sekolah kita itu memang belum seluruhnya bisa dicapai oleh anak-anak di Indonesia ini. Yang kedua adalah persoalan mutu. Nah, problem kita ini adalah pemerataan mutu pendidikan. Ada satu daerah yang memang mutunya sudah bagus, bahkan ada sekolah-sekolah yang sudah masuk kategori elit gitu. Tapi juga ada sekolah yang kategorinya alit. Nah, itu problem kesenjangan yang sekarang memang masih sangat kita rasakan. Apa yang menjadi visi besar kami adalah pendidikan bermutu untuk semua. Jadi pertama kita ingin memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, itu amanat konstitusi. Kemudian yang kedua, bagaimana agar pendidikan yang mereka terima itu adalah pendidikan yang bermutu. Paradigma kami adalah pelayanan, servant. Karena pelayanan, maka kami berusaha untuk lebih mendekat, reaching out, mendekat mereka yang memang lokasinya jauh, kita coba datangi. Nah, solusinya itu adalah membangun paradigma belajar, bukan paradigma sekolah. Itu dua hal yang berbeda, Pulpi. Dan kalau belajar itu dia tidak harus di sekolah. Dia bisa belajar di rumah, bisa belajar di rumah ibadah, bahkan mungkin bisa belajar sambil dia bekerja. Nah, artinya akses dan kemudahan untuk mendapatkan layanan pendidikan ini harus kita buka. Partisipasi masyarakat itu sangat kita harapkan. Mungkin nanti akan melakukan rekrutmen semacam relawan mengajar. Dia tidak harus guru yang formal, harus D4 atau S1, tapi orang yang memang punya ilmu, tapi nanti kita berikan pelatihan singkat tentang pedagogi, gitu kan, bagaimana mengajar, mengelola kelas dan sebagainya, yang dia bisa menjadi relawan kami. Prof, saya menemukan di sejumlah daerah begitu ya, masih dekat di Jakarta, di Banten tepatnya. Ada sekolah yang ketika anak-anak mau sekolah mereka harus berjalan sampai 2 km. Nah, ini bagaimana kemudian untuk mengatasi hal tersebut agar mereka sama-sama punya hak untuk menuntut pendidikan, Bu? Ya, ada dua cara ya. Cara yang pertama mungkin dilakukan penambahan ruang kelas baru supaya mencukupi. Bisa juga mungkin pakai shift. Tetapi memang ini tidak boleh dibiarkan, harus ada jalan keluar gitu. Karena memang ya problem kita sarana prasarana satuan pendidikan itu memang belum mencukupi.
Sederet rencana terkait pendidikan di Indonesia diharapkan menjadi angin segar untuk memenuhi hak anak bangsa, yakni mengenyam bangku pendidikan. Dengan sejumlah PR tentang pendidikan di Indonesia, kini pemerintah tengah memperbaiki apa yang perlu diperbaiki tanpa membuat guru dan siswa kebingungan dengan kurikulum yang berubah-ubah. Yang jelas kalau kita lihat pemerintah saat ini tengah berfokus terhadap kesejahteraan dan kualitas guru. Karena guru yang berkualitas akan menghasilkan siswa yang berkualitas, sementara siswa yang berkualitas akan menghasilkan bangsa yang cerdas. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Informasi, download Metro TV Extend sekarang.